Hai semuanya, perkenalkan nama aku Narasri Merinda. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai paradigma konstruktivis dalam kajian analisis framing. Kalau gitu, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Paradigma merupakan suatu kepercayaan atau prinsip dasar yang ada dalam diri seseorang tentang pandangan dunia dan membentuk cara pandangnya terhadap dunia. R. Bailey berpendapat bahwa paradigma merupakan jendela mental seseorang untuk melihat dunia. Paradigma konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Oleh karenanya, pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan atau realitas. Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menuliskan berita. Framing sendiri bertujuan untuk membingkai sebuah informasi agar melahirkan citra, kesan, atau makna tertentu yang diinginkan media. Ehrman melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Seleksi isu berkaitan dengan pemilihan fakta, sedangkan penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Kedua faktor ini dapat lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya. Perspektif wartawanlah yang akan menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan dibuangnya. Di balik semua ini, pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita. Ehrman mengkonsepsikan dua dimensi besar tersebut dalam sebuah perangkat framing, yaitu pertama, defining problems atau definisi masalah, yaitu elemen pertama kali yang dapat kita lihat dalam analisis framing. Elemen ini merupakan master frame atau bingkai paling utama. Di tahapan inilah awal berita diskonstruksi, sehingga dalam sebuah berita diteliti apakah yang menjadi pokok masalah terhadap sebuah isu, wacana atau peristiwa yang diliput, diberitakan, dan peristiwa dipahami oleh wartawan. 2. Diagnose causes atau memperkirakan sumber masalah, yaitu bagaimana sebuah media membungkus siapa aktor atau pelaku yang menyebabkan sebuah masalah timbul. Bagaimana peristiwa dipahami tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula. 3. Make moral judgment atau keputusan moral, yaitu elemen framing yang dipakai untuk membenarkan atau memberikan argumen atas pendefinisian masalah yang telah dibuat. Ketika masalah dan penyebab masalah telah ditentukan, maka dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. 4. Treatment recommendation atau menekankan penyelesaian, yaitu merupakan elemen framing yang dipakai untuk menilai apakah yang dikehendaki oleh wartawan. Sebuah pesan moral baik secara eksplisit atau implisit bagaimana seharusnya sebuah masalah atau peristiwa itu diselesaikan, ditanggulangi, diantisipasi, dan dihindari. Yang datang terlambat atau gimana nih Pak Anies? Menurut saya Kompas TV harus lebih objektif, karena Kompas TV nggak fair. Kenapa nggak fair? Kompas tadi memberikan kabar bahwa Anies Sandi terlambat. Saya sampaikan di sini itu tidak benar. Nah teman-teman, cukup sekian materi yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Dan terima kasih karena sudah menyimak videoku sampai akhir. Kalau gitu, aku pamit undur diri. Sampai jumpa.